Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. MHD Nurhuda, spesialis bedah. Saya adalah dosen di bagian ilmu bedah, Prodi Profesi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Baitur Rahmah. Sebagai seorang dosen, saya ingin menyatakan pernyataan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDD UKPTD. Dan sebagai dosen di bagian ilmu bedah, saya melakukan berbagai proses pengajaran di Prodi Profesi Kedokteran Baitur Rahmah berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi melalui pembelajaran yang terintegrasi. Saya terlibat di berbagai modul. Yang modul pertama itu modul gangguan gastrointestinal, kemudian modul gangguan kardiovaskular, kemudian modul gangguan urogenital, dan modul gangguan neuromuskuloskeletal. Dan saya juga aktif terlibat di modul keterampilan klinis. Nah, saya akan menjelaskan salah satu modul yang saya ampuh, yaitu modul gangguan neuromuskuloskeletal. Pada modul ini terdapat tujuan umum, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai dislokasi sendi. Nah, tujuan khususnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi dislokasi sendi, termasuk sendi bahu, dislokasi sendi panggul, dan dislokasi temporomandibular joint. Dan selain itu, juga mahasiswa harus mampu menjelaskan etiologinya, ya, kemudian mampu menjelaskan gejala klinisnya, dan cara mendiagnosisnya, serta mentata laksana pasien dengan dislokasi sendi, dan menjelaskan sekaligus komplikasi yang akan mungkin terjadi bila dilakukan atau tidak dilakukan tata laksana yang sesuai. Nah, di dalam perkuliahan disampaikan pemberian materi 100 menit yang kemudian diikuti biasanya dengan pemberian PowerPoint serta tanya jawab dan diskusi di pertengahan sesi. Nah, di akhir biasanya akan kita berikan juga kuis untuk merangsang semua mahasiswa agar lebih aktif dan memahami apa yang belum dimengerti dan lebih memahami tipe-tipe apa aja kasus-kasus yang akan mungkin dihadapi di kemudian hari. Bahwa tujuan umumnya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pemasangan bidai. Nah, selain itu juga ada dapat tujuan khusus bahwa mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang tujuan pemasangan bidai dan mampu memahami dan menjelaskan tentang prosedur pemasangan bidai berupa step-stepnya secara sistematis, dan juga mampu memahami dan menjelaskan prosedur pemasangan bidai yang sesuai standar OC yang sudah diberikan. Nah, di dalam pelajaran keterampilan klinis, dosen akan menjelaskan prosedurnya dari awal, ya, sehingga mahasiswa mengetahui step-stepnya secara sistematis. Nah, kemudian diikuti oleh sesi mahasiswa melakukan satu persatu prosedurnya, dan kemudian akan dinilai oleh dosen secara sistematis. Nah, di akhir tetap diberikan tanya jawab agar mahasiswa mengerti semua penjelasannya tentang tujuan dari awal, ya, sehingga prosedurnya dan komplikasi yang akan dihadapi dalam pemasangan bidai ini. Baiklah, dan ditutup dengan kesimpulan yang diberikan lagi oleh dosen agar semuanya makin jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda semua, kenalkan ya, Bapak Dr. Nurhuda, spesialis bedah. Jadi pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bagian modul ortopedi dengan judul kasus emergensi ortopedi, terutama tentang dislokasi sendi. Ya, jadi oke, kita mulai sebenarnya. Anda silakan. Dislokasi. Ya. Kalau cara ngapalnya, ingat aja kata-katanya, dislokasi. Lokasi, jadi tidak pada tempatnya. Tapi ini ada tulisannya dislokasi sendi. Jadi Anda, ini termasuk kasus emergensi ortopedi. Kemudian ada kasus yang lain ya, mungkin nanti Pak. Oke, next. Nah, ini contohnya. Pasien datang ke IGD dengan posisi kaki seperti ini, bengkok ke arah dalam. Bengkok ke arah dalam, tapi nggak bisa dilurusin dan jadi sekali. Dan pasien datang dengan kondisi di bed pasien. Artinya kondisinya di dalam bed, ya, nggak bisa berjalan. Pasien seperti ini, jangan Anda tarik kakinya. Ya, karena kalau fraktur pasti tarik dan pasang bidai kan. Kalau pasien kayak ini, Anda curiganya adalah dislokasi sendi. Oke, kalau Anda tengok ronsennya, nah yang ini ada ini. Nah, ini kaput femur. Ini femur tulang paha ya. Harusnya dia di acetabulum di sini mangkoknya. Nah, inilah yang namanya dislokasi sendi. Dislocation, artinya tidak pada tempatnya. Tempatnya kemana? Harusnya di sini, pindah ke belakang, makanya ke posterior. Ke belakang artinya apa? Ada gaya yang menghantam dari. Oke, next. Nah, ini mekanisme traumanya. Kalau Anda nggak ingat suatu kasus trauma, jangan lupa ingat mekanisme of injury-nya. Penting Pak, penting banget. Tujuannya apa? Untuk
perkirakan cedera apa sih yang mungkin terjadi. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya mekanismenya adalah dashboard injury. Ya, kalau contoh yang di film barat, di kejadian barat, seringnya emang di mobil nabrak pohon atau nabrak sesuatu yang bangunan atau yang keras, akhirnya gaya diteruskan dari dashboard ke lutut atau hinu, dan akhirnya gaya ini sesuai garis aksis lurus seperti ya, punchnya lurus, akhirnya kapal filmnya terdorong ke belakang. Nah, itu yang terjadi kenapa dislokasi ini. Nah, lalu gimana Pak kalau di Indonesia sering nih Pak? Sering banget. Ini adalah kasus dislokasi sendi yang paling sering terjadi. Ya, ini namanya dislokasi coxae posterior. Biasanya kalau di Indonesia ya pada orang lagi goncengan motor ini, terus kencang ngebut, di depannya ada orang bawa gerobak sate atau mie ayam, terserah lah, sate atau mie ayam, ketabrak lututnya ini dengan gerobak tadi itu atau tiang. Akhirnya Pak, sama kejadian yang begini, terdorong ke belakang. Nah, ini kasus emergensi. Pak, artinya emergensi apa sih Pak? Gawat darurat. Definisinya Pak, kalau nggak ditangani langsung, komplikasi ada dua yang paling utama, itu mortality kalau kematian, satu lagi morbidity. Nah, ini kuatnya di morbidity, angka severity-nya meningkat komplikasinya. Apa tuh Pak? Komplikasinya dia akan aktif seumur hidup kalau nggak ditangani cepat nih. Jadi cartilage itu ya, tulang sendi yang terdorong ke belakang, cartilage tulang rawannya itu akan mengalami namanya avascular necrosis. Kalau ingat cartilage itu tulang rawan, kalau kalian makan ayam kan ada yang bagian lunaknya itu. Nah, itu akan necrosis, tidak licin lagi. Apa efeknya kalau nggak licin? Seumur hidup pasien ini yang nggak ditangani cepat dalam 8 jam, dia akan artritis seumur hidup. Sedangkan dia masih usia muda. Apa efeknya? Pas dia jalan gini, kayak ditusuk ya, sakit banget. Jadi gini jalannya, seumur hidup. Jadi seumur hidup harus diinjeksi karena nyeri banget. Ya, makanya penting itu komplikasi. Jadi makanya kalian harus mengenal ini. Ya, jadi tujuan untuk pencapaian ini adalah pertama, mampu ya, memahami dan menjelaskan untuk diagnosis gejala awal dari dislokasi sendi. Itu dulu yang penting. Harus dibedakan ini kasus yang ini. Apakah ini suatu dislokasi atau bukan? Siapa tahu ini hanya kaku sendi, bisa juga nih. Jadi pasien yang udah kaku udah lama, imobilisasinya malah misalnya pasien stroke, ya kadang dia kaku sendinya, tapi bukan dislokasi. Nah, itu sangat bedakan. Dan itu bedakannya dari anamnesis juga. Ya. Bukan injury kok. Ada jatuh dari nek? Enggak nek, nenek lah berbaring 7 tahun. Enggak, ini dislokasi sendi. Jangan-jangan memang udah statik ya, ya. Ada jatuh kemarin, nah, baru Pak kejadian Pak, dashboard injury Pak, lagi naik sepeda tiba-tiba ada pohon. Kok tahu? Iya Pak, baru habis kuliah kemarin. Tahu aja. Ya, bisa jadi kayak gitu. Ya, siapa tahu anak kena lusuran kan? Atau kalau kayak pasien yang nggak ngerti, kita gali infonya. Gimana kejadiannya? Karena penting, mekanisme of injury wajib tahu. Siapa tahu kan? Iya Dok, pas ini kena ini dashboard injury, tiba-tiba ke belakang kepala saya di sini ada pula ini Dok, beton. Bisa juga kan? Ya, bisa banget taruh beton di belakang saya. Kayak itu dia mekanisme of injury, harus tahu. Jadi tujuan untuk penyampaian pelajaran hari ini adalah pertama, mampu memahami dan menjelaskan diagnosis untuk dislokasi sendi, itu yang pertama. Yang kedua, mampu untuk memahami dan menjelaskan tata laksana awal untuk dislokasi sendi. Yang terakhir, mampu memahami dan menjelaskan komplikasi yang terjadi apabila dislokasi sendi ini ditata laksana ataupun tidak ditata laksana. Ya. Mungkin itu yang penting untuk kalian. Jadi habis bulan ini harus itu yang tercapai. Oke, next gambar. Pak, lalu gimana sih Pak tata laksananya? Nah, biar kalian untuk tahu ya, biar ini mundur, ini maju. Nah ini dia. Cukup simpel, ya. Ditarik kencing ke atas, ya. Ditahan dengan asisten, kemudian didorong ke atas, diputar ke arah dalam dan ke arah bawah. Ini. Cuma ini dilakukan dalam pembiusan Anda, nggak bisa di luar. Siapa tahu kalau nanti lagi naik gunung Rinjani terus jatuh langsung kena dislokasi, nggak boleh dilakukan ini. Resikonya apa Pak? Kalau dilakukan paksa, acetabulumnya bisa fraktur. Yang mangkoknya tadi, kan sendi itu ada mangkoknya juga tuh. Nah, cuman untuk kasus yang ini bisa dilakukan nih. Siapa tahu ada kejadian, ini kejadian yang paling sering kedua, dislokasi sendi arterial sendi bahu. Ini sering terjadi pada orang pemain bola, pemain UFC, kan kalian sudah nonton UFC kan ya, itu kan adalah ini terjadi. Tata laksananya simpel, siapa tahu kejadian di gunung nih, nggak ada tata jauh tata laksananya, butuh 2 hari misalnya, jauh nih,
perjalanan untuk dapetin fasilitas. Cukup lakukan screenshot teknik. Pasien cukup dikasih bed rest, ya, kasih gantungan hangingkan dengan beban 3-5 kilo. Masuk sendiri nanti. Nah ini kompetensi kalian, boleh dilakukan. Siapa tahu ada emergensi sama kalian dan kondisinya masih jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di terdekatnya. Ya, ini boleh dilakukan. Ini boleh dilakukan tanpa pembiusan. Ya. Kenapa? Karena otot daerah ini tidak sekuat otot dari yang seni panggul tadi. Ya. Dan resikonya terjadinya fraktur dengan reduksi ini sangat jarang terjadi. Karena pelan-pelan ditariknya. Ya, biasanya bergantung dengan 1,5 liter botol aqua dan 2-3 menit, tambahnya 1,5 liter lagi. Kalau dia memang anak jin yang kuat, ototnya besar, coba tambah lagi maksimal 5 kilo. Ya, kenapa 5 kilo? Karena kalau 5 kilo nanti tarikan kulitnya malah tertarik, traction kulitnya. Ya, jadi batasnya biasanya 3 kilo udah cukup ya kalau nggak tahu. Biasanya 10-15 menit, terus pas cek lagi, udah masuk aja jari dia. Simpel kan? Ini boleh dilakukan untuk kalian. Dan pengetahuan ini memang emergensi dan tata laksananya dalam level 4 itu ada semua ini. Ya, tata laksananya dan sampai komplikasi dan penjelasan untuk rehabilitasi seperti ini. Oke, kesimpulan ya. Nah, tunggu dulu. Ada pertanyaan Anda? Oke, silakan. Iya. Siapa namanya Anda? Makira. Oke. Izin Pak, ingin bertanya. Jadi bagaimana tata laksana ketika kita menemukan orang dengan dislokasi, Pak? Oke. Yang mana dislokasinya? Dislokasi. Yang mana? Yang pertama nih? Yang pertama, Pak. Jadi misalnya ketemu di jalan nih kalian, ketemu di puskesmas aja lah ya, misalnya di puskesmas ya, yang untuk kasus yang ini. Sorry. Nah, jadi kalau ada kasus seperti ini, ini dia ya. Kasus seperti ini di puskesmas tata laksananya bukan pembiayaan, ya, itu pentingnya, karena sering lupa. Pernah kejadian ada dislokasi sendi dianggap suatu fraktur ditarik. Apa yang terjadi kalau ditarik? Fraktur femur tadi kan tidak pada tempatnya, tertarik melawan si asinabulnya di sini nih, mangkoknya ini kaput femur, ini asinabulnya sini. Pas ditarik, fraktur dia. Makanya nggak boleh ditraksi. Karena kalau masang bidet kan biasanya kita tarik dulu tuh, traksi longitudinal. Nah jadi cara laksana awalnya apa Pak? Pasiennya cukup dikasih anti nyeri, ronsen. Kasih anti nyeri, ya pastikan ini dislokasi, tapi kalau dia bukan dislokasi, pasang bidet. Curiganya fraktur berarti. Nah ini tidak boleh di-traction. Ya, cukup amankan kondisinya, kasih anti nyeri, kalau ada luka kasih antibiotik, ronsen, persiapkan untuk reduksi, itu tata awalnya. Jadi konsulkan ke dokter bedah atau dokter ortopedi. Karena ini memang bukan bisa ditata laksana di verify, karena harus dengan pemeriksaan yang tadi. Tapi kalau ketemu yang ini ada, yang tadi kan Anda bertanya kalau ketemu yang gini gimana Pak? Nah sekarang kalau ketemu yang ini boleh Anda lakukan sendiri di puskesmas karena modalnya cuma botol 2 aqua. Kalau nggak ada botol 2 aqua boleh pakai botol infus. Biasanya botol infus yang isinya 1 liter. Pak nggak ada yang 1 liter kan ada 500 cc. Tapi boleh kasih 6 digantung di sini, ya. Tapi jangan pakai aso ya, kalau aso kan nggak nyaman tuh. Biasanya pakai kayu untuk gantungin. Jadi kayaknya tuh supaya nyaman tarikannya. Tunggu 15-20 menit, Anda evaluasi. Kalau belum masuk, ulang lagi. Kalau biasanya masuk, pasiennya nggak jadi dirujuk. Pasien ditangani dan Anda juga pasti senang sekali karena bisa menata laksana pasien emergensi ini. Pak, kalau nggak ditata laksana cepat, Pak efeknya apa Pak? Misalnya di Mentawai kejadiannya ini, tapi nggak ditata laksana dia, efeknya pasiennya akan terjadi seperti ini. Misalnya, wah ini dia. Ini yang tadi. Efeknya takut tadi tidak rata, nekrosis. Nah ini yang perhatikan, kalau nekrosis kan harusnya bulan licin kan? Nah sekarang jadi bergelir-gelir. Kenapa nih? Karena ada nekrosis atau kematian jaringan cartilage. Pas fungsinya mangkok cartilage ini adalah untuk sebagai mobilisasi dari sendi ini sendiri. Efeknya kalau nggak rata gini apa terjadi nyeri sekali pasiennya dan akan inflamasi seumur hidup. Kadang terjadi namanya artritis kronis. Kadang sendi tapi yang kronis. Itu akan sangat mengganggu kualitas hidup daily life. Itu dia ya. Cukup ya berarti cukup jelas pertanyaannya Anda. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kasus emergensi ortopedi salah satunya adalah dislokasi sendi harus Anda kenali cepat. Dengan apa Pak kita mengenalnya? Dengan cara mengenali gejala dan simptomnya. Ya, simptomnya dan tanda-tandanya. Ya, tandanya dari pemeriksaan fisik tadi. Ya.
Cara tandanya cukup simpel, tengok aja nih kakinya posisinya fleksi, internal rotasi, dan sedikit aduksi. Fleksi itu mendekat, dan internal rotasi dan aduksi itu mendekat ini saudara, ya, ADD. Kalau kasusnya seperti ini, emergensi untuk dirujuk. Itu kesimpulannya, dan harus bisa papasan cepat. Kalau tidak Pak, komplikasinya berat. Makanya masuk kasus emergensi. Kasus emergensi ortopedi yang lain ada 3 lagi, yang mungkin Bapak tidak nggak bahas di sini, mungkin di next chapter ya. Yang kedua ada fraktur terbuka, itu emergensi juga tuh. Ya. Yang ketiga ada compact neck syndrome, emergensi juga tuh. Ya. Yang terakhir cedera vaskular. Ya misalnya kasus tentamen suicide, ya bisa dari situ kasus bunuh diri di sini, emergensi tuh harus ditata kalau sangat cepat, dia tekan. Kalau nggak apa-apa yang terjadi shock ya, kematian dia, ya. Shock. Oke, Anda cukup jelas semuanya. Kita akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua. Kenalkan Bapak Dr. Nur Huda, spesialis bedah. Ya, jadi Bapak akan membagikan materi tentang skill lab bagian modul ortopedi untuk khusus pemasangan bidai. Nah, jadi tujuan pemasangan bidai ya dalam pencapaian belajar hari ini untuk skill lab ini adalah Anda semua mampu memahami dan mampu melakukan tujuan prinsip pemasangan bidai. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan prinsip pemasangan bidai. Yang pertama tujuan, yang kedua prinsipnya. Yang ketiga, Anda semua mampu memahami dan melakukan pemasangan bidai, baik itu pada fraktur tertutup ataupun pada fraktur terbuka, baik pada upper extremity, ya, humeri, antebrachii, ataupun lower extremity seperti femur dan tibialis, ya, cruris. Oke, Anda, oke, Bapak menjelaskan dulu prinsipnya. Jadi prinsip pemasangan bidai, ya, pertama mungkin Bapak jelaskan dulu tujuannya. Tujuan pemasangan bidai yang pertama adalah Anda mengurangi nyeri si pasien itu sendiri. Ya, ingat kalau ada fraktur terjadi, maka ada 2 diskontinuitas tulang yang akan saling menusuk ke jaringan sekitarnya. Itu sangat nyeri sekali. Jadi tujuan pertama pemasangan bidai adalah mengurangi nyeri. Yang kedua, tujuan pentingnya juga ya untuk mengurangi cedera ke jaringan yang lain. Logikanya kalau sisi yang tajam itu akan nabrak ke daerah jaringan sekitar, itu akan mencederai nervus, arteri, vena, ya, bahkan otot sekitarnya juga ikut cedera. Terus yang ketiga, tujuannya adalah untuk imobilisasi. Ya. Tujuannya imobilisasi itu untuk apa Pak? Kemudian untuk mudah transfer pasiennya. Misalnya nih kejadian ada di Gunung Rinjani misalnya. Nah, dengan pemasangan bidai itu mudah ditransfer ke tempat yang lebih aman dan sampai ke fasilitas kesehatan. Nah, itu 3 tujuan utama. Ya. Lalu Pak, prinsipnya apa nih Pak? Nah, karena prinsip pemasangan bidai ini, ya, yang pertama, ya, memposisikan. Nah, ini misalnya frakturnya di sini. Ya, misalnya frakturnya humeri. Ya, prinsip pertama adalah posisikan pasien, tangan pasien ya. Kalau di tangan yang memang frakturnya seanatomis mungkin. Anatomis itu gimana Pak? Anatomis pasien seperti ini anatomisnya. Nah, kalau kaki sedikit ekstrotasi, tangan seperti ini, ya, seperti lambung David Seaboard, ya, dan ditraksi longitudinal. Jadi sisi frakturnya dilakukan traksi, ya, longitudinal. Longitudinal di sini searah garis aksis. Kalau di frakturnya humeri atau antebrachii, kalau frakturnya femur Pak sama. Nah, ditraksi longitudinal. Jadi traksinya ke arah garis aksis, bukan ke sini, bukan ke sini atau ke atas, tapi searah garis aksisnya ini. Ya, itu prinsip pertama, anatomis. Yang kedua harus B-joint. Jadi bidainya harus melewati 2 sendi. Contohnya nih, pada fraktur tibia, dia harus melewati sendi apa Pak? Sendi lutut dan sendi ankle. Paham ya? Ini contohnya, nanti kita peragakan langsung. Itu prinsip B-joint. Kemudian yang C, ini Pak mudahin aja jadi A, B, yang C. Jangan lupa cek neurovaskular distal sebelum pemasangan bidai dan sesudah pemasangan bidai. Penting Pak, tujuannya apa? Takutnya sebelum pemasangan bidai udah ada cedera arterinya, ya, vaskularisasinya udah cedera. Atau jangan-jangan setelah dipasang bidai malah cedera sama kita. Makanya penting evaluasi, ya, cek neurovaskular sebelum dan sesudah.
Kemudian D, jangan lupa sisi-sisi tulang yang menonjol, misalnya ini malleolus, ini kan sisi menonjol nih. Kalau kena yang bagian yang keras ini akan nyeri. Makanya jangan lupa D-nya di padding. Cara mudahnya. Ini sekali Pak jadi cara ngafalin. Di padding. Paddingnya pakai apa Pak? Pakai kasa. Dikasih bantalan. Padding itu pasti ada bantalan. Ini di malleolus, satu lagi di epicondyle femur. Ini. Atau bagian yang keras atau bagian genitalia, bisa juga dekat serotum kalau laki-laki. Dikasih kasa atau bantalan. Kemudian E, jangan lupa sudah pasang bidai, kan kita udah cek kan tadi NVD-nya aman nih. Oke, Pak kalau nggak aman gimana Pak? Kalau nggak aman jangan lupa dilonggarkan bidainya. Ulang lagi sampai dia aman. Taunya aman Pak, cek lagi neurovaskular distalnya. Jadi Anda nanti Bapak ajarin cara memeriksa neurovaskular distal, vaskularisasinya. Yang terakhir E, kan A, B, C, D, E. Yang E-nya adalah habis dipasang bidai, edukasi pasiennya, inform consent dan edukasi untuk dirujuk ke tempat yang lebih aman atau ke fasilitas kesehatan berikutnya ya. Jadi edukasinya apa Pak? Jelaskan pasien ini frakturnya misalnya contohnya Pak, Bapak ini ada patah di tulang lengan bagian atas atau fraktur humeri ya. Jelaskan diagnosisnya. Nah, jelaskan tujuannya nanti Pak dirujuk ke dokter ortopedi atau dokter bedah ya, ortopedi ya. Untuk dilakukan mungkin pemasangan orif Pak atau pemasangan pen ya. Tujuannya. Jelaskan lagi komplikasinya. Pak, tujuan komplikasinya kalau Bapak tidak setuju ya tidak dilakukan itu, maka terbentuk pembentukan tulangnya tidak satu garis atau tidak bagus atau malunion atau malah cedera jaringan lunak sekitarnya, timbul komplikasi lain seperti compartment syndrome, apalagi kalau Bapak bawa ke tulang urut. Fraktur humeri kakek-kakek 70 tahun datang dengan nyeri pada lengan atas yang sukar digerakkan 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Oke. Ini kebetulan nggak pakai. Jadi di sini ada nampak ya, ingat tanda-tanda deformitas ya. Jadi pada di sini nampak nih loop pada loop ya, tampak udem, anggap aja udem ya, anggap udem di sepertiga tengah ya, di sini udemnya nih dengan angulasi ke arah bengkok, angulasi itu ke arah lateral. Jadi gini bengkoknya. Oke, paham ya? Ya, kemudian kita nilai feel-nya nyeri tekan ya, gravitasi tidak seperti dinilai ya. Tidak ada ya. Kemudian jangan lupa di feel tetap cek NVD sebelum pasang bidai kan, ini kan NVD dulu. Nah, refing capillar, arteri radialis bandingkan kanan dan kiri, ini mudah kok nih. Ulnaris bandingkan kanan dan kiri, buat angkatnya. Kemudian brachialis, arteri brachialis yang lepas seperti ini, Pak bilang tadi ini di balik bicep, di balik tendon bicep nih, sisi medialnya. Ini cara mudahnya, langsung kerabat ya, bandingkan. Ya. Kemudian arteri axillaris, ya. Itu mudah tuh. Ya, kemudian dah kita bandingkan kanan dan kiri, feel-nya, baru move-nya. Move-nya nggak usah disuruh lagi, move-nya pasti terbatas karena nyeri. Ya, apalagi udah jelas deformitasnya, jangan suruh bergerak lagi. Ya, pasti. Kemudian kita lakukan pemasangan bidai. Ingat prinsip pertama, anatomis. Tangannya anatomis, ya. Jadi dengan traksi longitudinal. Ya. Nah ini, pegang tangannya, yang ini, ya. Kita traksi sedikit, supaya dia lebih realignment, tercapai garis lurusnya. Alignment itu garis lurusnya. Nah, setelah itu kita siapkan bidai, ingat B-joint, B-nya dari sini, di antara ketiak ini. Oke. Saya nggak nampak karena baju. Nah, anggap sini. Oke, satu lagi di sini. Kelebihan Pak, emang kebetulan nggak ada. Kalau ada yang lebih kecil nggak apa-apa. Tapi ini kelebihan yang ada apa-apa. Kelebihan nggak apa-apa prinsip. Terus, kemudian kita pasang tensoket. Pak, boleh nggak pakai tensoket? Boleh. Yang lain itu, ya. Tensoket lebih bagus, ada daya tekan. Nah, udah pasang. Jangan lupa cara masangnya selalu dari distal kan. Kita udah sepakat ya, dari distal. Pasang. Ini sering banget. Yang ini sering salah ya Anda. Udah gini. Jangan lupa terakhir metelanya. Nah ini metela Anda. Ini metela ya. Segitiga sama kaki. Nah sisi yang paling sisi sudutnya jangan lupa selalu mengenai daerah siku. Ya jadi jangan lupa. Nah kan pasien jangan lupa suruh nahan gini kan. Nah maksudnya dari sini, dari bawah nih. Ini. Oke, nah kita akan lihat dari sini. Santai ini boleh dilepas, nah, tangan santai. Kemudian kita ikatkan di belakang.
lupa tanya, cek lagi C-nya, ya, circulation-nya, cek NVD-nya. Oke, arterinya aman, ya, semuanya aman, ya. Jangan lupa, ya. Tadi sorry, di paddingnya lupa di sini ketiak ya, kalau bisa dikasih banget. Yang terakhir adalah, ya, edukasi. Ya. Pak, Bapak ini ada patah di lengan atas nih Pak, atau fraktur humeri ya. Jadi rencana saya ini saya rujuk ke ortopedi, tapi mungkin karena kita kebetulan ada ronsen, saya ronsen dulu, jangan lupa di ronsen. Jadi habis pasang bidai ronsen dulu. Nah ini kalau emang dia patah nanti Pak, kita rujuk ke ortopedi untuk pemasangan pen. Ya. Nah, oke Pak, setuju? Nah itu dia pemasangan bidai humeri versi duduk. Nah ada yang versi tidurnya juga. Kalau versi tidurnya cukup lurus saja kayak biasa, pasang 3 bidai. Ya. Nah, ada satu lagi, kan ini udah pasang seperti ini. Kadang masih boleh, kalau masih mobil bergerak-gerak kadang, ya boleh kita ikatkan dari sini ke sini. Ya. Kalau masih bergerak, tapi ini pun udah cukup stabil sih menurut Pak nih, nggak perlu lah. Ya. Di beberapa buku textbook ditambahkan lagi dari sini ke sini ya, bukan ke sini ya. Kalau ke sini ya di KPL ini jadi yang salah ya. Ada pernah kejadian dong ya. Tapi ke sini ada ya kemarin. Jadi kalau Pak contohin aja lah. Ini udah nggak ada. Harusnya metal lah. Ini metal lah. Nah, boleh gambar. Kalau memang pasien yang lebih nyaman lagi masih kurang nyaman, boleh gambar ini. Nah, ikatkan sini. Jadi ininya lebih terfiksir lagi. Tapi kalau enggak pun, ini pun udah cukup. Ya, ini udah cukup. Oke, udah cukup ya semuanya. Anatomis tercapai, B-joint tercapai, NVD sebelum dan sesudah tercapai, ya. Dan pasien jangan lupa ditanya, gimana? Ada kebas, kesemutan di sini? Nyerinya udah berkurang, lebih nyaman. Berarti baru pemasangan BD kita dianggap udah oke. Baru boleh ronsen dan lanjutkan rujuk.